Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar pada pelajaran IPAS kelas 4 SD. Pada bab 1 topik A, silahkan kalian buka halaman 1 sampai dengan 8 di buku paket kalian. Yuk langsung aja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di topik A ini yaitu bagian tubuh tumbuhan. Di situ ada pertanyaan esensial. Yang pertama adalah apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Yang kedua adalah apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan itu? Oke, langsung aja di intro dulu ya. Jadi seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup, seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dan tanah. Lalu apa saja bagian tubuh tumbuhan itu? Apa fungsinya masing-masing? Yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Jadi secara umum bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya itu ada 5, yaitu ada daun, buah, bunga, batang, dan akar. Nah, yang pertama kita bahas daun. Daun ini berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Cara membuat makanan ini adalah dengan cara fotosintesis ya. Fotosintesis terjadi di daun, bahannya itu adalah karbon dioksida dan air. Karbon dioksida dan air ini nanti dibantu sinar matahari ya, diubah menjadi oksigen yang kita hirup dan sisanya adalah glukosa atau gula yang diperlukan oleh tumbuhan supaya cepat tumbuh. Kemudian yang kedua adalah bunga. Bunga ini fungsinya adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali. Nah, jadi pada bunga ini ada benang sari dan putik ya. Kalau benang sari ini alat kelamin jantan bunga, sedangkan putik ini adalah kelamin betina pada bunga. Yang ketiga adalah batang. Batang ini fungsinya adalah menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Selain itu adalah batang juga ini nanti kalau tumbuh ya, ini bisa supaya pohonnya itu bisa terkena sinar matahari sehingga terjadi proses fotosintesis. Berikutnya yang keempat ini adalah akar. Akar ini adalah fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Juga berfungsi untuk menopang tumbuhan supaya tetap tegak. Yang kelima adalah buah. Buah ini sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Seperti halnya buah mangga ya. Buah mangga ini kalau sudah masak, buahnya kita makan dan bijinya bisa kita tanam kembali. Berikutnya, mari kita refleksikan. Di situ ada pertanyaan, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Nah, secara garis besar itu adalah ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi? Oke, secara umum ya sebenarnya semuanya ya. Ada akar, batang, buah, bunga, dan biji. Juga daun. Ini juga berperan untuk mempertahankan hidup ya. Namun ada yang fungsinya secara khusus untuk melindungi diri, diantaranya adalah ada akar dan batang. Kalau akar ini biasanya melindungi dari terpaan angin supaya dia tetap tegak. Kalau batang juga dia bisa supaya tetap menopang ya, tegak kayak gitu, seperti halnya dengan akar. Oke, jadi keduanya ini saling berhubungan karena keduanya itu memiliki jaringan epidermis yang menutupi dan melindungi jaringan tumbuhan di bawahnya. Berikutnya adalah bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Oke, berperan untuk tumbuh ini adalah akar dan juga batang ya. Karena akar dan batang terdapat jaringan meristem yang memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh memanjang dan juga menebal. Kalau untuk proses membuat makanan sendiri yang berperan itu adalah daun ya. Karena daun ini melakukan fotosintesis yang menghasilkan makanan dan oksigen. Berikutnya ini, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak?
Untuk yang berkembang biak itu adalah bagian bunga, ya. Jadi bunga itu terdapat sel-sel reproduksi tumbuhan, tepatnya itu adalah putik dan serbuk sari. Kalau putik ini adalah betina, yang serbuk sari itu dihasilkan dari jantan, dari benang sari. Sehingga pembuahan itu terjadi pada bunga dan mengawali proses perkembangbiakan. Nah, nantinya setelah proses benang sari ketemu dengan putik itu tumbuh menjadi biji, ya. Nah, dari biji itu nanti berkembang biak menjadi tumbuhan yang baru. Seperti yang tadi, mangga. Mangga itu kalau udah matang, ya tadinya bunga mangga, menjadi buah mangga. Buah mangga kalau udah matang nanti buahnya kita makan dan bijinya bisa kita tanam. Oke, sekarang kita akan mengenal akar lebih jauh. Akar adalah bagian penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan bisa mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu ada akar serabut dan akar tunggang. Nah, kita akan cek ya. Kalau di akar tunggang ini biasanya pada tanaman dikotil atau berkeping dua ya bijinya. Kalau serabut ini pada tumbuhan monokotil atau yang berkeping satu, seperti contohnya ada kelapa dan juga jagung. Kalau yang berkeping dua ini kayak mangga, jeruk, dan lain sebagainya. Oke, kita cek perbedaannya. Jadi kalau akar tunggang ini adalah memiliki akar utama. Ini akar utama nih, ya, dari pangkal batang ya. Nah, untuk ini di akar utama ini tumbuh akar cabang ya. Jadi ini akar utama, kemudian tumbuh cabang, akar ini banyak sekali. Nah, sedangkan kalau pada akar serabut, itu dari pangkal batang itu langsung tumbuh akar cabang ya. Jadi bedanya itu. Kalau di akar tunggang, itu dari pangkal ada akar utama. Tetap ada akar utama, nanti dia tumbuh menjadi akar cabang. Nah, kalau di akar tunggang itu dari pangkal batang ini langsung tumbuh akar cabang semuanya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, akar untuk menyimpan cadangan makanan. Akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Jadi, tanaman wortel ini memiliki jenis akar tunggang, ya. Oke. Nah, tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar ya. Jadi kalian kalau ketika makan wortel ini sebenarnya adalah makan akar loh. Ini tumbuh dari 10 hari, kemudian siap dipanen pada usia 75 hari kalau wortel itu. Berikutnya, cadangan makanan pada akar serabut. Nah, kalau cadangan makanan di akar serabut ini adalah contohnya seperti tanaman singkong. Setiap akar cabang pada akar serabut ini tumbuh menjadi singkong ya, tumbuh besar menjadi singkong. Seperti ini. Proses perkembangbiakannya ini di stek ya. Berikutnya adalah umbi batang. Nah, cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita lihat seperti umbi ya. Kalau tadi untuk wortel dan singkong itu adalah umbi akar, tapi kalau ini kentang dan ubi jalar itu adalah contoh dari umbi batang ya. Ini ya, ini ubi jalar, ini kentang, tanamannya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Nah, fungsinya sangat banyak ya. Yang pertama yang jelas sebagai sumber bahan pangan ya. Bisa kita konsumsi seperti padi, itu adalah makanan pokok kita menjadi nasi ya. Kemudian sayuran itu ya sebagai untuk sayuran kita makan, jagung dan sebagainya ya. Yang kedua ini bisa sebagai bahan perabot rumah ya, seperti ada meja, kemudian tempat makan, minum juga bisa ya. Ada kursi, udah ada jembatan, dermaga, kapal, layang-layang dan masih banyak lagi ya. Nah, yang ketiga ini bisa sebagai untuk membuat obat-obatan ya. Obat-obatan herbal seperti jahe, lengkuas, minyak kayu putih, ya untuk jamu tradisional. Oke, berikutnya ini kita akan mengamati tulang daun. Jadi tulang daun ini ya ada helai daun, ini tulang daun seperti ini ya. Ini bagian pelepahnya dan ini adalah tangkai daun. Jadi daun itu banyak jenisnya ya, ada jenis yang menyirip, melengkung, menjari,
sejajar ya. Kalau yang sejajar ini seperti tanaman jagung dan kelapa ya. Kalau menjari ini ya kayak tanaman singkong ya. Oke, yang sudah kita pelajari adalah tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Nah, pada umumnya semua tumbuhan itu memiliki ada akar. Akar ini fungsinya untuk menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan tertanam kuat di tanah. Kemudian ada batang. Batang ini fungsinya untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan tetap berdiri kokoh. Berikutnya adalah daun. Daun ini untuk menghasilkan makanan ya dengan cara proses fotosintesis. Selanjutnya ada bunga. Bunga ini fungsinya untuk perkembangbiakan tumbuhan ya yang nantinya menghasilkan biji yang bisa ditanam kembali. Berikutnya adalah buah. Buah ini berfungsi untuk perkembangbiakan tumbuhan. Ya, pada buah ini nanti ya bisa biji, nanti bijinya bisa kita tanam ya. Kalau buahnya disemuti daging buah ini bisa kita makan ya. Oke, ini ada bonus untuk kalian yaitu perbedaan dikotil dan monokotil. Jadi tanaman monokotil itu adalah berkeping 1, kalau dikotil berkeping 2. Kalau akar monokotil itu serabut, sedangkan akar dikotil atau berkeping 2 itu akarnya tunggang. Kalau tulang daun ini sejajar dan melengkung, sedangkan dikotil ini adalah menjari dan menyirip. Oke, itu aja ya untuk perbedaan dari dikotil dan monokotil. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.